Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Siddhi Mantra yang terkenal dengan kesaktiannya. Selain sakti, ia adalah seorang yang berbudi pekerti luhur dan sangat disegani masyarakat karena ilmu agamanya yang luas. Sang Widya memberikannya hadiah berupa harta benda dan seorang wanita yang cantik. Ia pun dikaruniai seorang anak yang bernama Mani Angkeran. Mani Angkeran adalah pemuda yang gagah berani dan pandai. Namun, Mani Angkeran memiliki sifat yang bertolak belakang dengan ayahnya. Mani Angkeran sangat manja dan suka berjudi. Mani Angkeran selalu kalah dalam berjudi. Ia telah mempertaruhkan harta orang tuanya, bahkan sampai berhutang kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, hutangnya semakin menumpuk sehingga ia harus meminta bantuan ayahnya. Wahai ayahku, bisakah ya membantuku untuk melunasi hutang-hutang milikku? Mani selalu kalah dalam berjudi. Apa yang kamu perbuat, nak? Apa tujuan kamu berjudi? Kamu bisa membuat keluarga kita miskin. Tolonglah ayah, bantu aku untuk melunasi hutang-hutang itu. Baiklah, kalau itu keinginanmu. Akan ayah usahakan. Baiklah ya. Untuk membantu sang anak, Siddhi Mantra rela berpuasa dengan berdoa meminta pertolongan sang dewa. Saat Siddhi Mantra sedang khusyuk memanjatkan doa, tiba-tiba terdengarlah suara gaib setelah sekian lama ia berdoa kepada dewa. Wahai Siddhi Mantra, pergilah ke Gunung Agung untuk menemui seekor naga bernama Naga Besuki. Mintalah kepadanya sedikit hartanya agar ia mau memberimu. Wahai dewaku yang agung, terima kasih telah memberiku petunjuk. Sekarang akan turuti perintahmu. Setelah mendengar bisikan gaib tersebut, Siddhi Mantra pergi menuju ke Gunung Agung dengan membawa lonceng pemujanya. Sesampainya di Gunung Agung, Siddhi Mantra membacakan mantra dan memanggil-manggil nama Naga Besuki. Setelah sekian lama, Siddhi Mantra memanggil-manggil naga tersebut. Akhirnya Naga Besuki muncul dari tempat persembunyiannya. Wahai Naga Besuki yang agung, keluarlah, aku butuh bantuanmu. Ada apa dengan Siddhi Mantra? Wahai naga yang agung, kekayaanku telah dihabiskan oleh anakku untuk berjudi. Sekarang hutang menumpuk. Kemudian anakku dikejar orang-orang. Karena itu, aku butuh bantuanmu. Baiklah, akan aku bantu. Tapi tolong ajari anakku agama. Jauhilah perjudian dan juga memanggil ayah. Baiklah, aku akan menasihati anakku untuk berhenti berjudi. Setelah mendengar maksud kedatangan Siddhi Mantra, Naga Besuki pun menggeliat dan dari sisi naga tersebut keluarlah emas dan intan. Naga Besuki menyuruh Siddhi Mantra untuk mengambilnya. Kemudian Siddhi Mantra mengambil emas dan intan tersebut serta mengucapkan terima kasih. Ini ambillah perhiasan cincin ular serta gelang emas untuk biaya. Terima kasih Naga Basuki yang agung. Akan kutepati janjiku. Siddhi Mantra pun kembali ke rumahnya dan menyerahkan emas intannya kepada Mani Angkeran. Tak lupa Siddhi Mantra menasihati Mani Angkeran agar Mani Angkeran tidak melakukan judi lagi dan segera melunasi hutang-hutangnya. Wahai anakku, ayah sudah turuti permintaanmu. Ini ayah berikan perhiasan untukmu untuk melunasi hutang-hutangmu. Wah, terima kasih banyak ya. Mani akan segera melunasi hutang-hutang Mani. Baiklah nak, kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji kepada ayah agar kamu berhenti untuk berjudi. Baiklah ya, Mani akan berusaha menepati janji ayah.
Tetapi kenyataan berkata lain. Mani Angkeran tetap melakukan judi sehingga harta yang diberikan ayahnya kembali habis. Pada akhirnya, Mani Angkeran hanya bisa meminta bantuan ayahnya agar hutang-hutangnya kembali bisa dilunasi lagi. Wahai ayahku, mohon maaf, Mani tidak bisa menepati janji ayah. Perhiasan yang telah ayah berikan sekarang sudah terjual. Dan sekarang banyak hutang yang harus dilunasi Mani. Kumohon ayah, berikanlah Mani perhiasan lagi. Semudah itukah kamu meminta ayah lagi untuk permintaan itu? Tidak, ayah akan turuti. Tolonglah ya, ini permintaan terakhir Mani. Selebihnya, Mani akan berusaha untuk menepati melunasi hutang-hutang itu sendiri. Ingat ya, ini terakhir kali ayah menuruti permintaanmu ini lagi. Baiklah ya, terima kasih. Mani akan berjanji untuk menepati janji itu. Dan terpaksa, Sidi Mantra membantu Mani Angkeran untuk membayar hutangnya. Ia pergi ke Gunung Agung untuk yang kedua kalinya dan melakukan hal yang sama. Wahai naga Basuki yang agung, keluarlah. Ada apa lagi kamu manggil? Maafkan aku naga Basuki. Sekali lagi, aku mohon bantuanmu untuk melunasi hutang anakku. Aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sudah menasihati anakku untuk tidak berjudi. Namun, ia menghiraukanku. Rupanya anakmu merupakan anak yang durhaka. Baiklah, akan kubantu. Tapi ingat, ini yang terakhir kalinya aku bantu kau. Ambillah. Terima kasih naga Basuki. Setibanya di rumah, Sidi Mantra segera memberikannya kepada Mani untuk melunasi hutang-hutangnya. Mani Angkeran heran mengapa ayah begitu mudah mendapatkan harta, lalu Mani Angkeran bertanya pada ayahnya. Ayah, dari mana kamu mendapatkan perhiasan ini? Sudahlah Mani, jangan kau tanyakan ayah mendapatkan harta ini dari mana. Berhentilah berjudi benar menyambut ayam. Dan ingat, ini terakhir kali ayah membantumu. Lain kali jika kamu berhutang, ayah tidak akan membantumu lagi. Meskipun selalu diingatkan oleh ayahnya, Mani tetap berjudi. Sampai lama-kelamaan hutangnya kembali menumpuk banyak dan ia tidak dapat membayarnya. Karena ia tahu ayahnya tak mau membantunya lagi, Mani mencari tahu sumber kekayaan ayahnya. Singkat cerita, akhirnya ia tahu bahwa ayahnya mendapat kekayaan di Gunung Agung. Mani pun bergegas ke sana. Setelah Mani Angkeran sampai di Gunung Agung, ia membunyikan lonceng milik ayahnya yang sudah ia curi. Naga Basuki pun merasa terpanggil oleh suara lonceng itu. Tetapi Naga Basuki heran kenapa ia tidak mendengarkan mantra-mantra yang biasa ia dengar dari Sidi Mantra. Naga Basuki pun keluar untuk melihat siapa yang telah memanggilnya. Wahai sang naga, di mana kamu? Muncullah. Apakah kamu ini menemaniku dengan lonceng yang kau curi ya? Ya sang naga, mohon bantulah aku untuk melunasi hutang-hutang. Karena jika tidak melunasi, maka mereka akan mencari dan membunuh. Tolong bantulah aku. Baiklah, akan saya bantu. Tapi dengan satu syarat, yaitu jangan berjudi dan juga mengadu air karena itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Baiklah, aku akan berusaha menepati janji. Naga Basuki membalikan badannya untuk mengambil hartanya.
Pada saat naga Besuki berbalik, Mani Angkeran pun melihat ekor naga Besuki yang penuh dengan emas dan intan. Maka timbullah niat jahat untuk memotong ekor tersebut. Naga Besuki segera membalikkan badannya. Namun, Mani Angkeran telah pergi menjauhinya. Naga Besuki pun pergi mencari Mani Angkeran kemana-mana, tetapi tidak menemukannya juga. Naga Besuki hanyalah menemukan bekas telapak kaki Mani Angkeran. Dengan kesaktiannya, Naga Besuki membakar bekas telapak kaki Mani Angkeran dan menyebabkan dirinya terbakar hingga menjadi abu. Di Jawa Timur, Sidi Mantra merasa gelisah dengan keberadaan anaknya. Sidi Mantra pun tahu bahwa anaknya telah mengambil lonceng pemujaannya. Sidi Mantra yang merasa anaknya pergi ke Gunung Agung pun berangkat menyusulnya. Sesampainya di Gunung Agung, ia melihat Naga Besuki yang berada di luar persembunyiannya dan ia pun bertanya. Wahai Naga Besuki yang agung, di mana anakku Mani berada? Anakmu sudah kubunuh karena berani memotong ekorku. Benarkah? Bolehkah kau hidupkan anakku lagi? Boleh. Tapi dengan satu syarat, kembalikan ekorku. Baiklah, Naga Besuki yang agung, terima kasih. Oi. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra mampu mengembalikan ekor Naga Besuki seperti semula. Ekormu sudah kembalikan. Naga Sekarang Besuki pun menghidupkan hidupkan kembali anakku. Mani Angkeran. Nah, sudah kuhidupkan. Ia pun tersadar dan meminta maaf kepada ayah dan Naga Besuki serta berjanji tidak akan mengulangi perilaku buruknya lagi. Kamu sekarang sudah berubah, namun kau tetap harus dibunuh. Maafkan ayah. Baik ya, aku mengerti perintahmu. Meskipun Mani telah berubah, Sidi Mantra menyuruh Mani Angkeran untuk tetap tinggal di sekitar Gunung Agung. Manik pun menuruti perintah ayahnya. Kemudian, Sidi Mantra pulang ke Jawa Timur. Sesampainya di tanah benteng, Sidi Mantra menerahkan tongkatnya ke tanah untuk membuat garis yang memisahkan dirinya dengan Mani Angkeran. Saat itu juga, bekas torehan tongkatnya melebar dan bertambah luas sehingga air laut menggenanginya. Genangan tersebut lama-kelamaan menjadi selat. Selat tersebutlah yang bernama Selat Bali, selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Terima kasih. Hei kawan, pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah menuju kemenangan.